kembali lagi dengan saya, Cynthia Cakraningrum, psikolog. Kali ini saya akan membahas mengenai kapan waktu yang tepat kita harus pergi ke psikolog atau ke psikiater. Oke, di video saya yang sebelumnya saya pernah membahas mengenai perbedaan psikiater dan psikolog. Kemudian banyak juga teman-teman yang bertanya kepada saya, terus kapan nih saya harus pergi ke psikolog? Kapan saya harus pergi ke psikiater gitu ya? Atau hanya baca artikel saja atau bagaimana gitu? Oke. Banyak beberapa gangguan yang harusnya perginya ke psikolog nih, harusnya perginya ke psikiater, atau harusnya memang nggak kemana-mana gitu ya, perlu relaksasi sendiri gitu ya, bisa jadi. Saya cuma mau ngasih tahu nih sebelumnya, jangan pernah men-self-diagnose diri kita sendiri. Itu saya ulangi kembali. Karena kenapa? Pada saat kita men-self-diagnose, yang kita rasakan sebenarnya bukanlah gangguan, tapi gara-gara kita yang sok tahu, atau gara-gara gangguan-gangguan yang lagi viral, terus kita langsung mengidentifikasi diri kita seperti itu salah. Nah, di sini sih poin saya mau ngasih tahu bahwa stop untuk self-diagnose seperti video saya yang sebelumnya. Kemudian, kapan waktu yang tepat kita harus pergi ke para ahli, gitu ya. Biasanya kan gangguan itu muncul tidak dadakan nih, kita sudah ada rasa-rasa nggak enak. Saya ambil contohnya misalnya gangguan kecemasan ya, yang gampangnya gitu ya. Kita sudah sering merasakan duk-dupan, jantung berdetak lebih kencang gitu, keringetan, atau kita langsung berpikiran negatif tentang suatu hal yang belum tentu terjadi gitu ya. Atau enggak gangguan psikosomatis, saat cemas itu muncul perut kita mules-mules gitu kan ya, terus asam lambung naik misalnya seperti itu, sesak nafas, kepala sakit, dan yang lainnya. Sebelumnya sudah ada gejala-gejala seperti ini gitu. Sekali kita analisa gitu ya, oh saya setiap deg-degan perut saya mules nih, saya setiap ada suatu masalah saya langsung cemas berlebih gitu ya. Kita kan sudah mengidentifikasi sebelumnya. Yang tahu kita masalah atau enggak itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita yang ngerasain nih gitu. Baru kita minta tolong ke orang lain pada saat kita merasa bahwa persepsi kita kurang baik atau kurang tepat gitu. Kemudian setelah kita identifikasi bahwa yang kita rasakan itu tidak pada normalnya gitu ya, sebelumnya kita tidak pernah nih ngerasain yang kayak gini, tiba-tiba nih kita ngerasain seperti ini. Untuk kedua kalinya kita lihat lagi, oh iya saya ngerasain ini lagi setiap saya begini, misalnya seperti itu. Kita sudah mulai bisa untuk konsultasi ke psikolog maupun ke psikiater. Nah, jangan juga nungguin sudah berlarut-larut, udah ngerasain kayak begini, udah ngerasain tidak nyaman seperti ini, beberapa tahun kemudian baru pergi berobat gitu ya. Jadi kan lebih cepat lebih baik. Kalau kita tidak kenapa-napa, ya alhamdulillah. Tapi pada saat kita merasakan sesuatu yang tidak baik dan ternyata itu merupakan suatu yang tidak baik juga, itu kan bisa diatasi lebih cepat, bisa ditangani lebih segera gitu kan. Kemudian saya harus pergi kemana nih? Ke psikolog apa ke psikiater? Keduanya itu sama saja. Yang membedakan adalah psikiater merupakan dokter, psikolog iya psikolog gitu kan. Psikolog dia memberikan terapi, namun psikiater dia tidak hanya menggunakan terapi tapi juga bisa meresepkan obat. Jadi nanti kita datang kemana nih? Misalnya kita datang ke psikolog untuk yang pertama kali, gak usah bingung, aduh bener gak ya kita datang ke psikolog atau ke psikiater? Pada saat Anda ternyata tidak tepat untuk datang ke psikolog, psikolog akan merujuk Anda ke psikiater. Atau sebaliknya, saat Anda datang ke psikiater, aduh tepat gak ya? Apa harusnya saya ke psikolog nih gitu ya?
tenang saja, psikiater pun juga akan merujuk jika memang psikolog juga dibutuhkan oleh Anda gitu. Jadi itu tidak perlu bingung gitu, tapi yang perlu Anda pikirkan, yang perlu Anda resapi adalah kapan waktu yang tepat Anda pergi ke para ahli. Yaitu tadi sudah saya bilang, Anda identifikasikan terlebih dahulu apakah ciri-ciri tersebut selalu datang gitu ya. Misalnya Anda merasakan ketidaknyamanan gitu ya pada saat sesuatu yang belum tentu terjadi gitu ya. Misalnya Anda gangguan kecemasan gitu, merasakan cemas gitu yang berlebih. Nah, pada saat cemas berlebih itu muncul satu kali, pertama kali Anda ingin langsung memeriksakan diri, ya silahkan. Atau tidak, Anda mengidentifikasikan diri Anda sendiri gini, benar nggak sih saya memiliki cemas yang berlebih? Coba saya rasain dulu pada saat ada situasi-situasi lain yang tidak mengenakan, apakah saya merasakan hal ini juga gitu. Itu juga silahkan. Tapi yang tidak baik adalah ini didiamkan berlarut-larut. Namun jika Anda juga tidak merasakan, enggak, saya ngerasain sama, ya memang wajar dong. Anak saya belum pulang-pulang sekolah di jam segini, wajar dong kalau saya cemas, misalnya seperti itu. Anda juga harus bedakan mana yang sesuatu yang wajar sama yang tidak wajar. Mungkin itu wajar, cemas karena anak Anda belum pulang sekolah. Namun apakah menjadi wajar pada saat sesuatu hal yang belum tentu terjadi tapi Anda cemaskan? Wah, jangan-jangan anak saya diculik nih, kok belum pulang ya jam segini? Aduh, gimana ya? Aduh, bilang gitu. Padahal baru 2 menit misalnya anak Anda terlambat pulang, tapi Anda sudah berpikir kemana-mana gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang tidak wajar atau kurang wajar gitu ya. Nah, itu bisa Anda identifikasikan. Apakah hanya satu kali ini saja gitu ya? Atau mungkin pada saat Anda merasa cemas tersebut, itu Anda lagi dalam keadaan kurang baik gitu ya, lagi sensitif mungkin, atau kurang sehat, atau bagaimana gitu. Anda bisa mengidentifikasikan gejala ini di waktu yang akan datang gitu ya. Apakah seperti ini juga, atau enggak kok, kalau pas anak saya pulangnya agak terlambat, Anda lebih tenang gitu. Berarti kan mungkin kemarin waktunya memang kurang tepat gitu. Selanjutnya, saat dimana Anda sudah merasa bahwa orang-orang di sekitar Anda itu banyak yang komplain terhadap Anda. Ih, kok lo begitu sih? Oh, kok kamu begitu sih? Sekarang kok gayanya begini? Kok kamu lebih suka menyendiri? Kok kamu sekarang jadi marah-marah? Kok kamu sekarang jadi suka nggak nyambung? Kok kamu kelihatannya sering ngomong sendiri? Misalnya seperti itu ya. Sudah ada komplainan dari orang-orang sekitar, sedangkan kita nggak sadar nih gitu. Kalau yang tadi yang saya jelaskan, yang pertama itu kan pada saat kita sadar bahwa kita mengalami perubahan. Nah, yang kedua pada saat kita nggak sadar kita mengalami perubahan, tapi orang-orang sekitar kita yang komplain. Pada saat itu kita baiknya berkonsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater. Dan yang terakhir, saat orang lain di sekitar kita merasa tidak nyaman, kita pun juga tidak nyaman. Jadi ada komplainan terhadap orang lain di sekitar kita, namun oh iya, memang nih saya ngerasain gini juga nih gitu ya. Kita misalnya self talk sendiri gitu ya, ngomong dalam hati, oh iya, memang bener nih yang dikatakan dia nih, saya memang lagi begini nih gitu. Nah, itu kita juga baiknya langsung berkonsultasi ke dokter atau psikiater ataupun ke psikolog. Oke, demikian penjelasan saya mengenai kapan waktu yang tepat berkonsultasi ke psikiater maupun ke psikolog. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.